Baiklah, terima kasih kepada para sahabat rohani dimanapun Anda berada. Di sini banyak guru, juga banyak murid, dan banyak sahabat. Yang menyenangkan selain bertemu lagi di ruang Zoom, dan Zoom ini juga punya salam. Salam Zoom itu adalah pasi soma, pagi, siang, sore, malam. Yang kedua adalah yang membahagiakan ketemu para sahabat. Di sini para sahabat banyak sekali tadi saya dengar yang hadir dari berbagai daerah, berbagai latar belakang sosial, pendidikan, dan selera. Untuk selanjutnya, kalau tadi kita diajak berbicara, saya juga menjadi ingat, apakah saya juga masih perlu berbicara lagi tentang seni hidup penderitaan sebagai sahabat. Karena tadi saya simak dan saya mengikuti dengan cermat. Sudah diuraikan dengan panjang lebar kali tinggi, ditambah isi yang sangat jelas, mencerahkan oleh Kang Abu. Meskipun itu diungkapkan dengan bahasa-bahasa yang sangat kekinian, dengan saya saintis, tapi kalau kita telusur ke belakang, sebetulnya satu tarikan nafas dengan apa yang diceritakan oleh Sang Buddha 26 abad yang lampau, yang pada zaman itu ungkapan-ungkapan Sang Buddha itu sudah menjadi ungkapan yang modern terkini pada zamannya, yang betul-betul berbeda dengan pandangan umum pada waktunya. Sehingga apapun yang disampaikan oleh Sang Buddha itu, ada yang menyimpulkan bahwa Pangeran Siddhartha itu adalah orang yang antitesis, tapi tidak skeptis, tidak apatis, tidak diem. Karena selama pengembaraannya sebagai seorang yang antitesis, dia itu melakukan berbagai hipotesis. Keluar masuk perguruan, keluar masuk pertapaan. Kalau dalam bahasa Jawanologi, kandang langit kemul mego. Hidupnya seperti kleang kabur kanginan. Itulah pengembaraan Siddhartha dalam berbagai hipotesis. Dan akhirnya Sang Buddha Pertapa Siddhartha menemukan kesimpulan setelah melihat hidup ini dari semua sisi yang berbeda sekalipun dengan jelas. Yang istilah saya, Pertapa Siddhartha mampu melihat kehidupan ini dengan kacamata dharma, frame kesunyataan produk alam. Maka buahnya sebagai kesimpulan, bukan keputusan. Dan kesimpulannya itulah kemudian menjadi yang namanya tesis. Menjadi skripsi, menjadi karya keilmuan, buah dari pencarian dan pencapaian dari perjuangan perjalanan Pertapa Siddhartha Gautama sebagai seorang hipotesis, perjalanan Pangeran Siddhartha Gautama meninggalkan istana dan akhirnya menjadi seorang ilmuwan yang mampu membedah rahasia kehidupan, yaitu sebagai Siddhartha Buddha Gautama. Sering saya katakan di berbagai kesempatan bahwa Buddha itu bukan orang, Buddha itu bukan pribadi, bukan person.
Harap dicatat bahwa Buddha itu sebetulnya adalah ilmu nilai kualitas. Dan pada zaman itu yang dinyatakan telah mencapai ilmu nilai kualitas dimaksud adalah Pertapa Siddhartha Buddha Gotama. Jadi Buddha itu gelarnya sebuah pencapaian. Maka sekali lagi saya katakan bahwa Siddhartha bukan orang yang mendapat tetapi mencapai. Dan apa yang dicapai oleh Siddhartha itu menjadi ilmu yang mampu membuka rahasia kehidupan. Yang dahulu selalu disebutkan bahwa ilmu hidup itu adalah rahasia. Dan yang tahu hanya tertentu saja, entah namanya apa. Tapi selalu dikatakan bahwa hidup itu adalah misteri, ada rahasia yang tidak mudah ditemukan. Tetapi Siddhartha menemukan kunci pembuka rahasia kehidupan itu. Dan ilmu itu namanya Buddha. Maka dari itu, kemudian saya mengatakan bahwa Buddha Dharma beda dengan agama Buddha. Kalau agama di dunia menurut para ahli agama apapun juga termasuk agama Buddha, itu berangkat dari tradisi dan kebudayaan. Tapi Buddha Dharma ini berangkat dari akal, pikiran, dan pengalaman. Apapun yang disampaikan pertama masuk akal, bisa diterima oleh akal sehat. Tapi tidak cukup, karena juga bisa dipikirkan, dipecahkan oleh pikiran. Dan yang ketiga, buah dari pengalaman dan bisa dialami oleh siapa saja. Kalau tadi Kang Abu juga menceritakan dari berbagai rujukan. Ada dari penyair Rumi yang katanya dari Iran. Kemudian Kyai Ageng Suryo Mentaram itu seorang filsuf Jawa Tengah yang disegani dunia. Bahwa hidup itu adalah kumpulan dari persoalan. Itu kesimpulan dalam tesis Buddha Dharma karya Siddhartha Gautama. Juga mengatakan bahwa tadi hidup itu opsi. Yang sering juga saya katakan. Hidup sebagai opsi maka ada dua sisi konsekuensi dan sisi kompensasi. Sedangkan pandangan umum, hidup itu bukan opsi, tapi ciptaan. Ya tidak tahu siapa yang mencetak. Tapi selalu mengatakan bahwa hidup itu tinggal menjalani karena sudah diukur, sudah ditaker oleh sang pencetaknya. Nah karena itu Friedrich Nietzsche, seorang filsuf dunia yang hidup pada abad 17. Dia menuliskan, kalau tidak salah dalam buku karyanya, Kehendak Berkuasa, kalau tidak salah. Beliau mengatakan, kalau dunia pengen maju, manusia pengen pinter, Tuhan harus dibunuh. Itu kata Friedrich Nietzsche, bukan kata saya. Dan Friedrich Nietzsche yang mengakui saya yang membunuh Tuhan. Kalau dunia pengen maju, manusia pengen pinter. Dan itu kaitannya bahwa ternyata manusia mau bodoh mau pinter itu pilihan. Hidup itu opsi. Mau menderita atau mau bahagia itu pilihan. Mau jadi pembicara pilihan, jadi dosen pilihan. Yang menjadi menarik, pesan dalam tesis Buddha Dharma adalah perhatikan baik-baik, lihat dari semua sisi yang berbeda sekalipun sebelum menjatuhkan sebuah pilihan. Karena nanti kan sudah jadi pilihan, harus dipertanggungjawabkan. Sehingga kalau sulit tidak menjadi keluhan, kalau berat tidak merasa menjadi beban. Kalau hidupnya itu sebagai pilihan. Tetapi kalau hidup tidak dinyatakan sebagai pilihan atau dinyatakan sebagai ciptaan,
Ini menjadi alasan untuk lari dari tanggung jawab tadi. Sehingga kalau ada susah, ada sulit, ada masalah, ada persoalan, sering menyalahkan orang lain atau menyalahkan yang mencetak. Dalam bahasa desanya, cari-cari kambing hitam. Nanti tidak temu kambing hitam, ya kambing putih jadi korban. Nah, yang menjadi menarik, kesimpulan dari masalah hidup ini, apa itu penderitaan? Penderitaan itu datang karena penolakan dari dalam diri sendiri. Itulah kunci atau kata kuncinya dalam tesis Buddha Dharma. Maka dimanapun dan apapun, selama tidak ada penolakan, sesungguhnya tidak ada yang namanya penderitaan. Karena penderitaan adalah datang karena penolakan dari dalam. Terima kasih. Silakan like, komen, subscribe dan share sebagai Dhammadana yang merupakan pemberian yang tertinggi di antara semua pemberian lain agar dapat dirasakan oleh banyak orang.